Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang morfem. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis morfem dan contohnya. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian morfem dulu. Apa sih ini morfem? Morfem adalah istilah yang ada dalam tataran linguistik, khususnya ilmu yang bernama morfologi. Morfem bisa diartikan sebagai bagian terkecil bahasa yang mengandung arti yang relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, urutan satuan bahasa dari yang terkecil sampai yang besar yaitu morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis morfem dan contohnya. Nah, pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Yang pertama, morfem bebas. Morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya duduk kursi. Morfem-morfem tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Misalnya ber, meng, kan. Menjadi berlari, menghindar, dan jelaskan. Nah, selanjutnya berdasarkan keutuhannya. Yang pertama yaitu morfem utuh. Morfem yang susunannya utuh dan tidak terbagi. Contohnya lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Nah, yang kedua yaitu morfem terbagi. Morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya morfem ke-an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Jadi ke dan an pada ke-an adalah satu morfem meski terpisah. Selanjutnya yaitu berdasarkan maknanya. Yang pertama, morfem bermakna leksikal. Morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contoh morfem: ikan, jalan, dui, rumah, buku, ku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Nah, yang kedua yaitu morfem tidak bermakna leksikal. Morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam suatu gramatikal yang lebih besar. Contoh morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, ter, ber, bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, wa. Nah, selanjutnya yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Yang pertama kita bahas yaitu morfem segmental. Morfem segmental ini adalah morfem yang terdiri dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfem yaitu seperti meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau MEJA. Nah, yang kedua itu morfem suprasegmental. Adalah morfem yang terjadi pada fonem suprasegmental, yaitu satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Nah, jadi begitulah pembahasan singkat saya tentang morfem serta jenis-jenis dan contohnya. Nah, apabila penjelasan saya masih kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.